Raisa minta tolong ke saya, Bu. Kemudian terlihat Bu Yuni yang juga datang ke panti dan akhirnya bertemu dengan Amira, Aksa, dan juga Bu Panti. Kemudian Amira pun menceritakan perihal permintaan Raisa kepada Amira. Mencari tahu. Dan sekarang ini Amira bergegas pergi ke panti karena dia itu nggak tenang dan dia ingin segera mencari tahu perihal Raisa. Aku udah salah sangka sama Kemudian Amira. di dalam hati terlihat bagaimana Bu Yuni yang merasa sangat bersalah kepada Amira karena tadi di rumah sakit udah nuduh-nuduh Aku Amira. udah nyakitin hatinya ya. Dan benar-benar rasanya Bu Yuni itu merasa nggak enak banget sama Amira karena tadi pikirannya udah jelek banget tentang Amira. Sudah nuduh kamu. Kemudian akhirnya Bu Yuni pun meminta maaf kepada Amira karena telah menuduh Amira. Maafin saya. Bahkan Bu Yuni itu sampai menangis ketika meminta maaf kepada Amira. Rasanya Amira itu sedih banget ya, nggak tega melihat Bu Yuni menangis. Nggak sanggup melihat air mata. Amira merasakan sedih banget ketika memandang ke arah Bu Yuni. Benar-benar nggak tega banget melihatnya. Merasakan kehangatan yang Dan jauh. ketika berada di dekat Bu Yuni, Amira tuh bisa merasakan kehangatan, kebahagiaan, pokoknya nyaman banget rasanya. Tentu aja, Bu. Kemudian Amira pun tersenyum dan mengatakan kalau dirinya sudah memaafkan Bu Yuni, tentu saja dimaafkan. Nggak marah kok. Kemudian Amira pun juga bilang kalau dirinya nggak marah sama Bu Yuni, tentu saja Bu Yuni pun lega. Hati Amira begitu. Sementara itu terlihat Aksa yang begitu sangat takjub dengan kebaikan hati Amira, padahal tadi di rumah sakit kata-kata Bu Yuni begitu sangat menyakitkan. Kok pada ngumpul semua di sini sih? Dan tentu saja sekarang ini Bu Panti ini pun bingung banget ya kenapa semuanya ngumpul di tempat ini. Kalau begitu kita ngobrolnya di sana. Kemudian Bu Panti pun mengajak semuanya untuk masuk ke dalam ruangan untuk ngobrol di dalam. Sebenarnya saya ingin menjelaskan. Dan mulailah Bu Panti ini mengarang cerita di hadapan Bu Yuni, Amira, dan juga Aksa. Bahwa dia sudah dibuang. Dan memang Bu Panti itu pandai banget ya bercerita, mengarang cerita, sampai-sampai Bu Yuni sama sekali nggak curiga tentang kebohongannya. Saya tidak tega menceritakan ini. Dan di sini Bu Panti pura-pura dia tuh nggak tega menceritakan kebenaran itu kepada Raisa, sehingga akhirnya Bu Panti berbohong pada Raisa. Orang tuanya sudah meninggal. Dan seperti itulah ceritanya ya, ternyata memang Bu Panti ini pandai banget bohongnya. Dan benar-benar Bu Yuni langsung percaya aja, sama sekali nggak ada curiga. Jadi saya mengarang cerita. Ya pokoknya ceritanya itu melo-melo gitulah, jadi pandai banget kan ya dia tuh mengambil hati Bu Yuni, Amira, dan Aku masih Aksa. tumbuh dengan ibu Dan yang mendengar cerita Bu Panti itu tentu saja Amira merasakan kesedihan yang luar biasa tentang kisah hidupnya Raisa di masa kecil. kasihan banget ya. Karena memang ceritanya itu kasihan banget ya, bikin Amira dan semuanya nggak bisa berkata-kata. Hatiku terasa lega Dan karena terlihat kemudian Bu Yuni yang tersenyum, hatinya begitu sangat lega dan Bu Yuni percaya banget dengan apa yang Bu Panti katakan. yakin kalau Raisa adalah putri. Dan sekarang ini akhirnya Bu Yuni pun yakin banget kalau Raisa itu adalah putrinya. Sementara itu sekarang ini Aksa dan juga Amira lagi melihat-lihat sekeliling ruangan Bu Panti. Di sini Amira itu merasa sangat janggal dengan ruangan itu yang dipenuhi dengan barang-barang branded. Tentu saja Amira pun jadi bertanya-tanya. Di sini panti itu mengutamakan kesederhanaan, tetapi kenapa ruangan ini penuh dengan barang-barang mahal? Bahkan barang-barang yang ada di tempat ini mirip banget dengan barang-barang Bella. Pokoknya yang harganya mahal-mahal gitu. Amira pun jadi curiga. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Ketika Cinta Memanggilmu. Pokoknya nonton terus ya bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.